Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawata Channel, jumpa lagi. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang usia dan seberapa besar usaha kita di dalam meniti hari tua di dalam bertakwa kepada Allah. Saya teringat pada sebuah diskusi yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Diskusi seorang sahabat Fudhail bin Iyad radhiyallahu anhu dengan seseorang yang dia menanyakan tentang usia orang tersebut. Lalu orang itu menjawab tentang bahwasanya dia sudah berusia 60 tahun. Lalu Fudhail berkata kembali, berarti sejak 60 tahun yang lalu engkau sudah berjalan menuju Tuhan, dan perjalanan itu sudah hampir sampai pada Al-Khaliq. Lalu seseorang tersebut menjawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sebuah diskusi ikhtibar bagi kita yang menjadi sebuah introspeksi bagi kita, ya, usia-usia menjelang 60-an. Lalu bagaimana kita mencoba untuk menjadikan usia ini sebagai bentuk kesadaran akan idrak silabilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sadari bahwasanya itu adalah akan kembali kepadanya. Nah, sidang Dewata Channel yang dirahmati Allah, tentu ini adalah suatu rencana yang tidak mudah. Ketika usia kita di separuh masa hidup, Rasulullah SAW bilang 30 sampai 40. Seperti saya sekarang, di saat dunia ini menuntut sebuah fenomena yang sangat menakjubkan, di mana di usia ini sedang kuat-kuatnya untuk mencari nafkah, sedang kuat-kuatnya untuk mengumpulkan kekayaan, dan sedang kuat-kuatnya untuk mencari jati diri untuk meningkatkan pengaruh di masyarakat. Dan ini terjadi pada setiap orang yang memiliki usia sampai 60 tahun. Tuntutan nafkah keluarga membuat kita untuk berjuang, hingga akhirnya tidak sedikit di antara kita itu lebih cenderung mengejar apa yang disebut dengan kebutuhan hidup, seperti harta, nafkah, kemudian mengumpulkan kekayaan, tabungan, dan lain-lain. Terkadang kita sampai melalaikan yang namanya ibadah kepada Allah. Padahal banyak di lini kehidupan kita ini, baik di usia-usia yang sedang beranjak menuju 60-an, yaitu banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Saya jadi teringat pada sebuah buku yang pernah saya baca, di mana konsep waktu dalam Islam itu memang sangat luar biasa. Waktu, di sebagian imam berpendapat bahwasanya ibarat pedang. Kalaulah pedang disebuahkan sebagai filosofi sebagai waktu, maka ada dua asumsi. Yang pertama, pedang itu digunakan untuk menebas, atau sebaliknya, tertebas. Nah, makanya waktu itu identik dengan sebuah pedang itu sendiri. Kelihayan
kecermatan dan kesiapan seorang pemegang pedang itu akan diukur dari bagaimana kemudian dia menjadikan pedang tersebut berguna bagi kita. Nah, begitu juga dengan waktu yang kita miliki di saat usia 40 menjelang 60-an. Tentu terkadang kita terbuai dengan sebuah fenomena kehidupan, sebuah tuntutan kehidupan yang kita terkadang lupa untuk beribadah padanya, atau bisa jadi berkurang beribadah padanya, dan lebih cenderung malas untuk menuntut ilmu. Dan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi kepada pemirsa Dewata Channel bahwasanya hari tua ini harusnya menjadi sebuah ikhtibar bagi kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah. Lalu kita jangan beranggapan sempit tentang ibadah tersebut. Maka berbanyak ilmu untuk bisa kita menafsirkan tentang bagaimana kemudian waktu itu adalah bagian dari tatanan kehidupan yang kemudian bisa kita berdayakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dewata Channel yang dirahmati Allah, tentu sebagai seorang muslim adalah suatu kepastian ketika kita berbicara tentang kematian. Pasti datang, dan itu adalah sebuah ketetapan, dan kita meyakini kematian itu adalah jalan menuju kepada akhirat, fase untuk menuju menjenjang ke akhirat. Namun kesadaran kita tentang kematian itu terkadang tergugah ketika kita sedang mengalami kesulitan. Misal ketika usia kita sudah tua, kemudian ketika kita sedang sakit, dan atau ketika kita tertimpa musibah yang datangnya dari orang lain, misalnya adanya kematian oleh keluarga kita, adanya kematian di keluarga kita, adanya kemalahan dan lain-lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi pukulan kesadaran bagi kita bahwasanya hidup itu pasti berakhir. Nah, tentu kita jangan lupa tentang bagaimana kemudian kita memberdayakan waktu sisa umur kita di akhir tua, dan kemudian kita menjadikan hari tua kita itu sebagai momen, sebuah aktivitas untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang salah di masyarakat tentang itu. Dan mereka beranggapan kemudian setelah tua, ketika bekerja dan pensiun, dan setelah pensiun baru mereka memfokuskan untuk beribadah. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Ya tentu ketika kita beribadah itu tuntutannya bukan karena kita sudah pensiun. Seperti saya bekerja, mesti pensiun dulu baru saya berdakwah, tidak. Tapi adalah kita menyadari bahwasanya usia kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nah, bagaimana cara mengabdi? Ya tentu kita akan melihat Al-Quran dan Sunnah tentang beribadah kepada Allah, hubungan kepada Allah secara idrak silabillah, hablum minallah, atau beribadah dalam konteks kepada diri kita di dalam menjaga makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, atau dalam konsep sosial misalnya kepada tetangga, saudara, atau masyarakat sekitarnya. Nah, ini adalah satu kesempatan yang memang hidup ini pasti kita akan jalani dengan cara seperti itu. Nah, makanya daripada itu saat kondisi Dewata Channel ini, marilah kita mencoba untuk mengambil iktibar dari dialektika sahabat Fuhail bin Iyad tadi, bahwasanya menyadari akan kematian sedini mungkin itu adalah kebaikan, sebagaimana kita menghindari kemaksiatan lebih baik hanya daripada sekedar mengejar
ibadah. Dan mengerjakan ibadah itu lebih mulia dengan berharap kepada akan terhindarnya pada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, maka daripada itu, marilah Sidang Dawah Channel, janganlah kita kemudian menjadikan usia kita ini seperti orang yang seakan-akan mengetahui usia kita berakhir di waktu yang kapan. Nah, maka dari itu, Dawah Channel hormati Allah, marilah kita memaksimalkan masa tua kita di usia yang memang sebagai orang tua misalnya. Kita mampu mendidik diri kita, anak kita, kemudian keluarga kita untuk bertakwa kepada Allah. Bukan sebatas hanya untuk mencari nafkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.